Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengertian produksi massal. Secara sederhana, produksi massal adalah sebuah aktivitas menciptakan sebuah produk dalam jumlah banyak dan dilakukan berulang-ulang. Jadi, produsen akan membuat sebuah produk yang sama terus-menerus. Kegiatan produksi secara massal memfokuskan diri pada bagaimana menghasilkan sebuah produk dalam waktu seefisien mungkin. Karena tuntunan efisien inilah kemudian di dalam sebuah prediksi secara massal diberlakukan sebuah standar operasional tertentu agar produksi selalu sesuai standar dan memenuhi batas waktu yang diinginkan. Keuntungan produksi massal yang akan dibacakan oleh Nurmela. Keuntungan produksi massal. 1. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan melakukan produksi barang secara banyak dan terus-menerus, otomatis produktivitas perusahaan terus-menerus terjadi, bahkan setiap hari selama 24 jam. Kedua, meningkatkan kecepatan produksi. Karena tuntutan untuk terus menghasilkan produk, maka biasanya teknologi mesin akan digunakan. Penggunaan teknologi ini berpengaruh besar terhadap kecepatan produksi, ditambah dengan efisiensi SDM, di mana pekerja ditempatkan di bagian-bagian kecil yang repetitif. 3. Efisiensi finansial. Dengan pemanfaatan teknologi, maka biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk membayar banyak karyawan dapat ditekan dan dialihkan menjadi biaya perawatan teknologi. 4. Efisiensi waktu. Waktu yang diperlukan dalam sebuah produksi massal untuk menghasilkan sejumlah produk menjadi lebih singkat. Hal ini terjadi akibat penggunaan teknologi dan efisiensi penempatan pekerja manusia di PC kecil. Ciri-ciri produksi massal. 1. Menggunakan sedikit tenaga manusia. 2. Proses menggunakan urutan yang terstruktur. 3. Dominasi penggunaan teknologi. 4. Memecah kegiatan produksi ke bagian-bagian kecil. Pera setia diaturanan. 1. Jumlah produksi. Produktivitas. Indikator pertama yang membantu untuk menganalisis keberhasilan produk massal adalah jumlah produk atau produktivitas perusahaan yang diperoleh dari produksi massal. Sebuah produksi massal dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk dengan jumlah yang besar dan sudah terstandarisasi. 2. Reject ration. Produk reject merupakan produk yang tidak memenuhi standar kualitas barang yang sudah ditentukan oleh perusahaan sebelum melakukan proses produksi. Dalam sebuah proses produksi menjadi hal yang biasa saat terdapat barang atau produksi yang rusak. Atas produksi yang rusak dan tidak memenuhi standar kualitas produksi yang sudah ditentukan. 3. Kecepatan atau rate dalam proses produksi juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan sebuah produksi massal. Kecepatan yang rendah akan berpengaruh pada profit yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan dapat mengalami penurunan ketentuan saat tingkatan kecepatan yang digunakan terlalu rendah. Sedangkan tingkatan kecepatan yang tinggi akan berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan. Dilanjutkan oleh Koji Maulana. 4. Memiliki target atau pencapaian.
Setiap perusahaan tentu memiliki target atau capaian yang ingin dituju dalam jangka waktu tertentu, termasuk target dari proses produksi yang dilakukan di sebuah perusahaan. Target ditetapkan dengan menentukan keluaran atau output, tingkat produk, dan kualitas produk. 6. Time. Sebuah proses produksi massal yang memberikan keuntungan efisiensi ini tidak lepas dengan waktu yang digunakan dalam proses produksi. Waktu yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan disebut dengan take time. Istilah ini juga tak jarang digunakan dalam proses produksi manual. Take time merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk dan waktu yang dibutuhkan pada siklus operasi tertentu dalam proses produksi. Overall equipment effectiveness adalah keefektifan peralatan secara keseluruhan, menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah proses produksi. Karena ini akan membantu produsen dalam mengetahui dan mengidentifikasi apakah peralatan yang ada dalam proses produksi sudah dimanfaatkan sebagai efisien. 7. Downtime. Pada jalannya proses produksi, ada waktu di mana pengoperasian tidak dihentikan, yang ini disebut dengan downtime atau waktu henti. Downtime ini terjadi dengan tidak direncanakan karena ada beberapa hal yang menjadi sebab. Misalnya karena perbaikan mesin, kerusakan software dan hardware, atau salah pengoperasian mesin, dan juga dapat terjadi karena minimnya perawatan mesin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.